Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Warta Gereja Minggu tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 11 Juli 2021 akan dilayani oleh Penatua Bapak Samsino. Kedua, peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Heru dan Saudari Jenny diundur tanggal 31 Juli 2021. Ketiga, mari kita tetap menjalankan prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dimanapun kita berada. Mari kita pujikan PKJ 4 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Ketiganya yang
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berfirman Tuhan dari kitab Matius 22, ayat 37 sampai 40. Matius 22, ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita agar selalu mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi, juga mencintai sesama manusia seperti mencintai diri kita sendiri. Namun kita akui bersama bahwa kita belum sepenuhnya bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Untuk itu mari kita menyesali di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung penyesalan pelengkap kidung jemaat 37 bait 1 dan 2. Bila perenung dosaku. Yang berulang ku
Sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita benar-benar menyesali apa yang menjadi tingkah laku kita pada hari-hari sudah kita lewat bersama, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun kali ini Bapak Ibu dan saudara semua sudah menyatakan bahwa perbuatan tingkah laku kita di hadapan Tuhan pun tidak berkenan. Dan kali ini kita diperkenankan untuk menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yang demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini dari Tuhan, dan mari kita terima dengan bersama-sama menyanyikan pujian kesanggupan pelengkap gedung jemaat 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Epiklesias.
Ya makasih Tuhan kami di surga, sungguh Tuhan, karena kasih-Mu semata. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ibadah ini dalam keadaan penuh sukacita. Walaupun kami menyadari kami saat ini tidak bisa bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Namun kami percaya bahwa kebersamaan kami tetap ada, walaupun jauh kami dekat. Untuk itu berfirman Tuhan, kami semua hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, juga anak-anakku yang di rumah semua. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Markus 6 ayat yang ke-14 sampai 29. Markus 6 ayat yang ke-14 sampai 29. Lembaga Alkitab memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada saat itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta
Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anakku di rumah. Pada pagi hari ini kita seperti hari-hari yang sudah kita lalui bersama dulu, yaitu mengadakan ibadah secara daring karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita harus beribadah dari rumah. Untuk itu, kali ini tidak mengurangi niat kita semua untuk bersatu dalam Tuhan. Sehingga khotbah kali ini kami beri judul setia pada kehendaknya. Lagi, setia pada kehendaknya. Saudara yang terkasih, saya yakin setiap orang pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan adanya sebuah tuntunan. Misalkan anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, maka mereka akan mengikuti instruksi dan bimbingan dari guru, mengikuti les, mengerjakan soal-soal latihan, dan lain sebagainya. Semuanya demi tercapainya apa yang menjadi tujuan anak-anak sekalian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Bagi yang ingin menjadi seorang PNS atau pegawai negeri sipil, maka akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya dalam setiap tahapan bisa lolos. Sehingga pada suatu saat nanti akan tercapai apa yang menjadi tujuannya. Bagi yang memiliki tujuan untuk melangsingkan tubuh atau diet, juga butuh tuntunan supaya diet yang dilakukan adalah diet yang tepat bagi tubuh mereka. Bagi yang suka bepergian, maka untuk mencapai tujuan membutuhkan tuntunan GPS misalkan, supaya dapat sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu dan tidak kesasar. Bagi saudaraku yang baru saja membangun kehidupan rumah tangga atau yang sedang mempersiapkan diri menjadi orang tua, maka membutuhkan sebuah tuntunan untuk dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Hampir dalam setiap aspek kehidupan, manusia membutuhkan adanya sebuah tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Sayangnya, seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu hanya didasarkan pada akal budi manusia itu sendiri. Manusia sering lupa untuk melibatkan Tuhan dalam
menjadikannya sebagai penuntun untuk mencapai tujuan mereka. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, dalam bacaan leksionari didapat ada dua tokoh yang mencoba mencapai tujuannya tanpa melibatkan Tuhan dalam segala tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, bacaan yang baru kita baca bersama tadi, kehidupan seorang Raja Herodes. Kalau kita lihat, memang seorang raja itu mempunyai kekuasaan yang penuh, sehingga apa yang dia kehendaki harus terwujud. Seperti Herodes ini, dia ingin berbuat senang-senang. Contohnya, dia sudah beristri, tapi dia mengambil istri dari saudaranya lagi. Sehingga hal tersebut saat itu sempat diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Yang demikian, kira-kira, ya. Sang raja tidak halal mengambil istri dari saudaranya. Siapa itu saudaranya? Yaitu istri dari Filipus yang bernama Herodias. Mendapat peringatan dari Yohanes Pembaptis ini, Raja Herodes pun sebenarnya tidak marah dan senang. Karena dia atau Herodes ini mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang suci, yang layak, yang patut ditiru dan dilakukan segala ucapannya. Dan Herodes sendiri mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang taat pada Tuhan. Namun di lain sisi, Herodes ini juga setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dalam hatinya itu terombang-ambing. Di satu sisi mengakui bahwa Herodes ini, bukan Herodes, Yohanes Pembaptis ini adalah benar apa yang dikatakan. Tapi kalau seandainya menurut apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, Herodes ini tidak akan terwujud apa yang dia inginkan, yaitu diantaranya mengambil istri dari saudaranya tadi, yaitu istri Filipus yang bernama Herodias. Dalam cerita, tadi disebutkan, Herodias tetap diambil istri oleh sang Herodes, sang raja. Sehingga pada suatu saat ada peristiwa yang sangat mengejutkan untuk kita semua, yaitu dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis. Hanya karena egois yang dimiliki oleh Raja Herodes, menuruti apa yang menjadi hawa nafsunya. Dia lupa pada jalan yang benar. Pada dia sendiri, Herodes itu mengakui bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah benar adanya semua kata-kata, nasihatnya benar semua. Tapi karena rasa egonya yang tinggi, hingga mengalahkan akal sehatnya. Terbukti di suatu saat peringatan hari ulang tahunnya, anak Herodias ini memang karena kecantikannya dan sebagainya, keahliannya dalam bidang seni, dia menari di hadapan para tamu-tamu Herodes pada waktu itu. Dan tariannya, suguhannya ini berkenan di hati Herodes dan para tamu-tamunya dan penggawa-penggawanya. Sehingga Herodes sempat berkata kepada anak Herodias ini, apa yang kamu minta akan saya turuti, walaupun kamu minta setengah dari kerajaan.
di sini ya, anak Herodias ini ya, diberi kesempatan oleh Raja Herodes ya, untuk minta segala sesuatu, satu permintaan yang tidak mungkin akan tidak dikabulkan, minta pertimbangan ibunya. Dan ibunya memang dia punya sifat yang dendam terhadap Yohanes Pembaptis, sehingga ibunya berkata kepada anaknya, permintaannya hanya satu, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Dan kata-kata ibunya ini memang kata-kata yang sangat keji. Sebenarnya Raja Herodes pun juga memaklumi, menyadari tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Rupanya di sini yang dendam itu malah Herodias, sang istri daripada Filipus ini, yang sudah diambil oleh Herodes. Jika kesempatan yang baik ini ya, dimanfaatkan oleh Herodias untuk membalaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Dan terbukti ya, anaknya menghadap sang Raja Herodes dan minta kepala Yohanes. Bingung dan sedih Raja Herodes mendapat permintaan dari seorang anak putih. Karena egonya ya, tidak pakai akal yang sehat, apa yang menjadi permintaan putihnya dituruti. Dan sang Raja Herodes perintah kepada hulu balangnya, penggawanya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan terbukti ya, Yohanes Pembaptis dipenggal oleh punggawa dari Raja Herodes ini. Nah, di sini ya dapat kita tarik kesimpulan, ego yang tinggi, egoisme yang tinggi, sifat aku yang berlebihan bisa mengalahkan segalanya. Dia tidak ingat pada jalan Tuhan. Sehingga hal inilah yang menjadi pelajaran kita pada kali ini ya. Jangan menuruti rasa ego yang tinggi. Karena rasa ego yang tinggi bisa mengalahkan segalanya. Pada zaman sekarang ini kita sering mendengar berita di televisi, di surat kabar dan sebagainya membacanya, banyak seorang bapak yang tega membunuh istrinya. Bahkan seorang istri tega membunuh suaminya. Bahkan seorang anak tega membunuh bapak atau ibunya sendiri. Karena apa? Rasa ego ya, yang tinggi tidak diimbangi dengan rasa kehendak Tuhan. Kalau segala sesuatunya dalam memutuskan suatu permasalahan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang jelas nantinya akan mendatangkan malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh yang lain tadi dalam Alkitab juga, dalam kitab Samuel disebutkan pada saat itu Raja Daud ingin memindahkan tabut Allah. Tabut Allah. Yang mana pada waktu itu tabut Allah itu ada di rumah Abinadab, yang pada saat itu juga pemerintahan dipegang oleh Raja Saul. Jika kerajaan Israel pada waktu itu yang sekarang sudah diperintah oleh Daud, ya, ingin memindahkan tabut Allah tersebut ke Yerusalem. Segala sesuatunya dipersiapkan oleh Daud ya, dengan sedemikian rupa. Persiapan-persiapan yang luar biasa. Bahkan disebutkan di sana untuk memindahkan tabut Allah ini dibuat kereta yang baru. Dibuat kereta yang baru dengan penarik kuda yang mungkin lebih dari 2, lebih indah daripada yang sudah ada. Ini semua dikandung maksud untuk merayakan, untuk mempersiapkan pemindahan tabut Allah tersebut ke Yerusalem. Dan hal inilah ya, persiapan-persiapan yang begitu mewah, meriah,
menurut pikiran Raja Daud pada waktu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi pada perarakan atau arak-arakan yang pemindahan tabut Allah ini dari rumah Abinadab ke Yerusalem, di tengah perjalanan ada peristiwa yang sampai menewaskan anak Abinadab, yaitu yang bernama Uzza. Peristiwanya diceritakan di sana bahwa kereta yang mengangkut tabut Allah ini tergelincir, dan Uzza ini inginnya menyelamatkan tabut Allah. Namun apa yang terjadi malah petaka yang ada, hingga Uzza meninggal dalam peristiwa ini. Padahal perjalanan masih jauh ke Yerusalem untuk memindahkan tabut Allah ini. Sehingga hal inilah yang menjadi hati Daud itu merasa terpukul, merasa sedih dan marah. Dalam hatinya berkata, Daud ini, persiapannya kurangnya apa? Sudah dipersiapkan demikian rupa, tapi nyatanya persiapan ini malah mendatangkan petaka. Tidak disebutkan di sana. Daud diam-diam mempelajari apa yang menjadi aturan atau tuntunan dalam memindahkan tabut Allah ini. Ternyata di sana ada aturan-aturan khusus apabila ingin memindahkan tabut Allah ini. Tidak sembarangan, tidak menurut hati dan pikiran manusia. Setelah dipelajari dalam-dalam oleh Daud, ada salah satu syarat untuk memindahkan tabut Allah ini, diantaranya persyaratannya yang berkenan di hadapan Allah. Yang memindahkan tabut Allah ini adalah orang-orang Lewi yang sudah disucikan. Hal inilah yang menggugah hati Daud bahwa dia merasa salah dalam pemindahan tabut Allah tersebut. Walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi nyatanya tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga mendatangkan petaka sampai meninggalnya Uzza dalam kecelakaan tersebut. Di sini dari dua contoh tokoh yang kita pelajari hari ini, kita pergulkan hari ini, yaitu yang pertama Raja Herodes, yang kedua Raja Daud. Ternyata dalam tindakannya kedua tokoh ini tidak berkenan di hadapan Allah. Herodes yang jelas mengambil istri daripada saudaranya yang bernama Herodias. Raja Daud memindahkan tabut Allah yang kurang mempelajari tentang kehendak Allah, bagaimana cara-caranya, tuntunannya untuk memindahkan tabut Allah. Menurut perasaan Daud, pemindahan ini sudah sedemikian rupa dipersiapkan dengan segala kemeriahan, dengan segala ubur rampe yang sangat komplit dan meriah, tapi nyatanya tidak berkenan di hadapan, sehingga mendatangkan petaka. Dan setelah dipelajari oleh Raja Daud, ternyata memang ada kesalahan di sana yang dilakukan oleh Raja Daud untuk memindahkan tabut Allah, harusnya dengan penyertaan orang-orang Lewi yang sudah disucikan. Hal inilah setelah Daud mempelajari syarat tuntunan ini, dia menyadari bahwa tindakan yang lalu adalah tindakan yang kurang pas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, dari dua tokoh ini dapat kita tarik kesimpulan untuk kita semua pada yang hidup pada saat ini. Bagaimana kita mengambil kesimpulan keputusan dalam hidup kita? Jangan menuruti kemauan diri sendiri, jangan egoisme yang didepankan. Sertailah dengan kehendak
Allah, kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh dapat berkenan di hadapan Tuhan dan akan mendatangkan damai sejahtera bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan kali ini, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sebentar, kembali merenungkan firman Tuhan yang baru kita terima ini, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di saat kita menentukan tujuan hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati apa yang kita inginkan. Masuk dalam teduh. Teduh selesai. Dan kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan kami di surga, terpujilah namamu. Saat ini, besok, lusa, kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara terkasih kami bersujud di hadapan-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih atas segala berkat karena Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami semua. Berkat Tuhan kami rasakan pada saat ini, kami boleh mengadakan ibadah walaupun secara terpisah, secara daring. Namun ini semua tidak mengurangi niat kami dalam menjalin hubungan kebersamaan dengan jemaat-Mu, khususnya di gereja Syekh Rahmat Panarja ini. Tuhan, pada saat ini kami hamba-Mu semua mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti firman yang baru kami terima, sapaan-Mu yang baru kami terima saat ini, yang selalu mengingatkan kami dalam setiap mengambil keputusan dalam hidup ini, selayaknya menyatakan tentang keberadaan dan izin dari Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, sungguh Tuhan akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain, bahkan demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga ingat pada saudara kami yang saat ini masih dalam suasana sakit, seperti Pak Margono
Pardiono, Bapak Pardi, Bapak Suratman, Bapak Wandi, dan yang lain Tuhan, berkati semua obat-obatan yang dia makan. Pakai keluarga yang merawat, juga tangan medis, sehingga semuanya itu dapat merupakan sarana bagi kesembuhan saudara-saudara terkasih kami ini. Tuhan, kami juga ingat pada saat ini, pada anak-anak kami, anak-anak titipan-Mu, yang Tuhan berikan pada kami, yang masih ada di bangku sekolah, baik yang di TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan, sehingga apa yang dia cita-citakan nanti dapat terwujud dan tercapai. Kami percaya ini semua dapat terwujud berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Yang sudah merampungkan sekolah, yang mencari pekerjaan, kami serahkan pada kuasa tangan Tuhan. Yang hendak mencari jodoh untuk pendamping hidupnya juga Tuhan, kami serahkan pada kuasa tangan-Mu. Tuntun mereka, tunjukkanlah, dan bahkan berikanlah jodoh yang sepadan, yang akan membawa damai sejahtera dalam keluarganya, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami di surga, kami juga ingat pada bangsa dan negara kami, yang saat ini, sungguh Tuhan, keadaannya sangat memprihatinkan dengan adanya COVID-19, yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Namun kami boleh mohon Tuhan, kiranya Tuhan segera mengakhiri penyakit ini di bumi, Indonesia khususnya, umumnya di muka bumi, sehingga keberadaan hamba-hamba-Mu bisa bernapas lega, seperti pada waktu-waktu dulu sebelum terjangkit wabah virus corona ini. Kepada yang baru terpapar, kiranya Tuhan sertai, Tuhan beri penghiburan, dan Tuhan beri kesembuhan, sehingga saudara kami yang terpapar ini benar-benar Tuhan bisa merasakan pernyataan dekapan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan. Tuhan, kami juga serahkan para pemimpin bangsa dan negara kami pada kuasa tangan. Berilah kebijakan dalam berpikir dan melangkah, sehingga apa yang dia putuskan sungguh benar-benar demi kepentingan masyarakat banyak. Tuhan kami di surga, apabila sebentar lagi kami juga akan mundur dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Berkati, tuntun kami dalam perjalanan, hingga kami boleh sampai di rumah masing-masing, penuh dengan sukacita, bertemu dengan sanak saudara kami, anak, keluarga, dan yang lain. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita diberi waktu untuk mengaturkan pertemuan pada Tuhan. Pada Bapak Majelis atau Ibu Majelis yang kami pimpin, kami bersilah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita aturkan persembahan dengan diiringi nyanyian pujian dari NKB 7, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bagi Allah pencipta cakrawala.
Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati kami dari hari ke hari. Segala sesuatu yang kami terima saat ini tentunya hanya daripada-Mu. Dan kalau pada hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk mengaturkan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan kami, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna, bermanfaat bagi kelancaran aktivitas di GKJ Rahmat Tuhan Harja. Dan itu semua ya Tuhan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, hingga apa yang ia lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Penetua Samstinong. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat melakukan itu semua dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami. Doa ini kami naikkan atas percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memuji nama Tuhan lagi dengan nyanyian pujian pelengkap Kidung Jemaat 185. Bait 1 dan 3, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mundur dari hadapan Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kali ini dengan kidung pujian penutup, pelengkap kidung jemaat 14, menyanyikan kasih setia